Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Arifatul Khorida. Saya mahasiswa baru jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pentingnya 5M dan vaksinasi di saat pandemi seperti ini. Kenapa? Karena kita harus berusaha dan berdoa, dan usahanya ini diterapkan dalam 5M. Apa saja itu 5M? Yang pertama adalah memakai masker. Di saat ini dicontohkan memakai masker yang benar berada di samping kiri. Kenapa? Karena dia menutupi hidung, mulut, dan dagunya. Dan itu benar ya. Kemudian yang di tengah itu salah. Kenapa? Karena dia hanya menutupi dagunya saja, hidung dan bibirnya dibiarkan terbuka. Dan itu bisa membuat virusnya itu masuk melalui kedua jalan itu tadi. Kemudian yang nomor 3, yang paling kanan sendiri itu salah. Kenapa? Karena dia hanya menutupi bagian mulut dan juga dagu, tapi hidungnya tidak ditutupi, dan itu bisa membuat virusnya masuk dari hidung di situ. Jadi mulai sekarang harus seperti yang samping kiri itu ya, karena dia menutupi hidung, mulut, dan dagu. Kemudian 5M. Yang pertama, ini adalah masker kain satu lapis. Masker kain satu lapis ini tidak cocok digunakan dalam masa pandemi seperti ini. Kenapa? Karena masker ini itu tergolong masker yang ringan dan tipis. Masker kain satu lapis ini contohnya masker scuba, bandana, buff, seperti itu ya. Jadi masker ini tuh bisa membuat virusnya itu masuk melalui kain itu tadi. Jadi bisa menerobos gitu ya. Dan yang biasanya pakai masker seperti ini, jadi mulai sekarang kita pindah ke masker yang lainnya ya, karena percuma meskipun kita pakai masker, tapi virusnya tuh bisa masuk gitu. Yang kedua, masker kain 3 lapis. Masker kain 3 lapis ini dianggap cukup efektif untuk memblokir virus yang mau masuk, karena ketika nanti ada orang bersin di samping kita dan mengeluarkan virus, kita tidak terpapar karena maskernya ini bisa memblokir jalannya virus dan infeksi tadi ya. Kemudian yang nomor 3 adalah masker bedah. Masker bedah ini biasanya dipakai di rumah sakit oleh para staf kesehatan. Karena masker ini itu dianggap cukup efektif juga karena bisa memblokir virus dan kuman yang mau masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang terakhir adalah masker KN95. Masker KN95 ini dianggap cocok sekali dan sangat-sangat efektif untuk melindungi diri kita dari virus dan juga kuman. Karena kenapa dinamakan masker KN95? Karena angka 95 itu dianggap dari 95% bisa melindungi tubuh kita dari virus ya. Jadi masker ini tuh sangat cocok sekali dan sangat efektif. Jadi diusahakan untuk memakai masker yang seperti ini ya, agar kita terlindungi dari paparan virus dan kuman. Kemudian 5M yang selanjutnya, yang nomor 2, yaitu mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Saya akan memberikan contoh bagaimana cara mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir dengan benar. Diperhatikan dengan baik-baik ya. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya, yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar, dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan.
tadi contohnya memakai atau mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Kenapa kita harus cuci tangan? Kalau kita mau makan, minum, atau kita melakukan suatu aktivitas yang sifatnya itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, kita harus mencuci tangan. Karena kita tidak tahu kita habis dari mana saja, kita habis memegang apa saja, dan kemungkinan barang tadi itu ada virus COVID-nya. Jadi kita harus mencuci tangan dimanapun berada ya, dan juga kuman juga, agar tubuh kita tetap sehat. Kemudian, 5M yang nomor 3 adalah menjaga jarak. Kenapa? Karena menjaga jarak ini bisa membuat kita tidak tertular oleh virus. Dan minimal adalah 2 meter. Minimal 2 meter ya. Ketika kita berpapasan sama orang, kita harus menjaga jarak minimal 2 meter ya. Kemudian, yang nomor 4 yaitu menjauhi kerumunan atau social distancing. Di masa-masa pandemi seperti ini, apalagi yang kotanya itu terkena zona merah, diharapkan untuk tidak melakukan kerumunan ya, atau kita berada di kerumunan, kita hindari dulu untuk berkerumun karena itu akan membuat virus-virusnya juga akan sedikit demi sedikit akan menghilang ya. Kemudian yang nomor 5 adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Jadi kita diusahakan kita selama pandemi seperti ini kita berada di rumah ya. Dan kita mengurangi pekerjaan yang sifatnya itu harus berinteraksi penuh dengan orang banyak. Kita kurangi ya. Ini demi kesehatan kita dan juga orang lain. Kemudian kita masuk ke pentingnya vaksinasi. Kenapa? Karena vaksinasi ini tujuannya untuk mengurangi tingkat COVID atau membuat badan kita itu menjadi kuat dan tidak mudah tertular oleh COVID. Apa saja sih vaksin yang dari Indonesia? Ini adalah jenis-jenis vaksin yang masuk di Indonesia. Yang pertama adalah vaksin Sinovac. Vaksin ini adalah buatan perusahaan biotechnologi asal China. Sinovac ini dikembangkan dengan teknologi vaksin inactivated virus atau virus utuh dari SARS-CoV-2, penyebab COVID-19 yang sudah dimatikan. Jadi, virus Sinovac ini itu adalah virus yang sudah dimatikan. Jadi itu virusnya tidak aktif ya, dan itu dimasukkan ke dalam tubuh kita dan agar tubuh kita itu menciptakan antibodi dan membuat tubuh kita itu kuat, begitu ya. Dan Sinovac ini rata-rata itu tidak mempunyai efek, hanya cuma sakit saja pas waktu disuntik, habis itu tidak menimbulkan efek apa-apa saja ya. Dan virus ini tuh juga BPOM dan halal. Kemudian yang kedua adalah AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca adalah salah satu vaksin COVID-19 yang dikembangkan perusahaan vaksin asal Inggris bersama ilmuwan di University of Oxford. Vaksin AstraZeneca untuk COVID-19 telah menjalani uji klinis di Inggris, Brazil, dan Afrika Selatan. Vaksin ini memiliki nilai efikasi efek perlindungan terhadap COVID-19 sebesar 63,9%. Jadi, vaksin AstraZeneca ini adalah vaksin yang berasal dari virus hasil rekayasa genetika, viral vector. Vaksin ini bekerja dengan cara menstimulasi atau memicu tubuh untuk membentuk antibodi yang dapat melawan virus COVID-19. Nah, jadi sama ya, dari kedua jenis vaksin ini itu mereka itu sama-sama adalah virus yang sudah mati dan yang dimasukkan dalam tubuh agar tubuh kita membentuk antibodi. Seperti itu ya. Dan pengalamanku kalau aku sudah vaksin AstraZeneca. Ya, AstraZeneca ini efeknya itu panas. Efeknya itu meriang kayak demam gitu, tapi enggak demam yang banget, itu enggak, cuma demam ya demam biasa gitu. Pokoknya habis vaksin itu harus minum obatnya agar tidak
terkena demam, dan juga agak kayak nyeri gitu loh di tangan itu. Tapi itu tidak apa-apa kok. Habis itu berapa hari itu langsung seperti sedia kala gitu. Jadi aku sarankan teman-teman yang belum vaksin, silakan vaksin ya, karena itu akan membuat tubuh kita menjadi kuat dan tidak mudah terserang oleh virus COVID. Amin. Sekian video dari saya. Apabila ada salahnya, mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.